Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita boleh berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Hendy, dalam program Bagaimana. Saya mengajak saudara untuk kembali melihat atau membaca dari kitab Yosua pasal yang ke-10. Saya akan bacakan ayat yang ke-8, yang demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Saudara, ayat ini atau firman Tuhan ini ditujukan kepada Yosua itu dengan tujuan supaya Yosua itu bisa mendapat suatu ketenangan ketika dia akan berperang melawan orang-orang 5 raja, 5 daerah yang akan mengepur bangsa Gibeon. Saudara, mungkin ada baiknya saya kembali menceritakan latar belakangnya. 2 minggu lalu saya sudah menceritakan tentang bagaimana Gibeon minta perlindungan kepada bangsa Israel, kepada Yosua. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh bangsa Gibeon ini membuat orang-orang atau raja di sekitarnya itu tidak suka. Mereka merasa tidak pada tepatnya kalau Gibeon berbuat seperti itu. Gibeon terkenal dengan bangsa yang besar, bangsa yang perkasa, bangsa yang kuat, bisa tiba-tiba begitu lemah minta perlindungan kepada Yosua, bangsa Israel. Maka kelima raja ini dari 5 daerah itu bersepakat, bersekutu bersama untuk memberi pelajaran kepada bangsa Gibeon dengan cara bagaimana akan menggempur bangsa Gibeon, saudara. Dan betul mereka kemudian berkumpul 5 raja ini dan mereka mengelilingi kota Gibeon pada waktu itu. Nah saudara, waktu bangsa Gibeon melihat hal ini, mereka pun langsung datang kepada Yosua, minta perlindungan kepada Yosua. Dan Yosua pun tidak bisa menolaknya, karena Yosua sudah membuat perjanjian dengan bangsa Gibeon untuk senantiasa melindungi bangsa Gibeon. Sebagai manusia, saudara, Yosua juga merasa gentar. Dapat dibayangkan dia berhadapan dengan 5 tentara, 5 pasukan dari 5 raja. Bukan suatu hal yang mudah, saudara. Dalam kegentaran seperti itu, kemudian Allah berfirman kepada Yosua, Yosua, jangan takut. Aku akan menyerahkan mereka kepadamu. Dan tidak seorang pun dari mereka yang bisa bertahan menghadapi engkau. Nah, saudara, berpegang pada janji ini, maka Yosua berangkat menuju untuk menyerang orang-orang atau pasukan yang sedang mengelilingi akan bangsa Gibeon pada waktu itu. Dan betul saudara, apa yang dijanjikan Allah tergenapi. Allah betul-betul mendapati janjinya. Waktu mereka berperang, tiba-tiba terjadi kekacauan di daerah di pihak lawan, saudara, di pihak musuh. Entah bagaimana mereka bingung atau membedakan antara musuh dan kawan. Akhirnya mereka bertempur sendiri dan mereka melarikan diri meninggalkan bangsa Israel. Nah, ketika mereka meninggalkan tentara Israel, maka tentara Israel mengejar akan orang-orang lain tersebut. Dalam pengejaran waktu mereka melarikan diri, saudara, Allah juga menyatakan hukumannya. Apa itu? Yaitu melempari mereka dengan batu, sehingga banyak yang tewas. Bahkan dikatakan, saudara, yang meninggal, yang tewas dalam pertempuran itu, yang kena batu itu lebih banyak jumlahnya daripada yang tewas karena dibunuh oleh tangan-tangan orang Israel. Saudara yang kasih Tuhan, bukan cuma sampai di sana. Ketika Yosua melihat pertempuran juga belum usai, dan musuh belum juga dibinasakan, maka dia datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, saudara, supaya Tuhan menghentikan perputaran matahari dan juga bulan, sehingga itu bisa tetap siang, bisa tetap terang, dan Yosua bisa mengempur musuh dengan lebih baik lagi. Dan Tuhan menjawab akan permintaan doa dari Yosua. Bahkan kalau kita baca ayat 14 dikatakan, tidak pernah terjadi sebelum dan sesudahnya Allah menjawab doa seperti itu, di mana matahari dan bulan berhenti, tidak berputar lagi. Dan memang apa yang terjadi, betul saudara, Israel bisa mengalahkan akan musuh dari 5 raja tersebut. Kemudian bagaimana dengan 5 raja ini? Mereka ketakutan, kemudian mereka bersembunyi di gua. Allah menyuruh menangkap mereka. Kemudian 5 raja ini pun ditangkap oleh Yosua, kemudian dibinasakan oleh Yosua. Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat di sini, dari kisah ini kita melihat, saudara, betapa luarnya biasanya Allah kita. Kita ingat dengan apa yang dikatakan Paulus dalam Roma pasal 8:31, di mana Paulus mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Saudara kasih Tuhan, ayat ini seharusnya menjadi satu pedoman juga bagi kita. Jika Allah di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Saudara, sekarang Allah bukan cuma di pihak kita, tapi Allah betul-betul hidup dalam kita. Sejak kita percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Allah bersama-sama kita, saudara. Waktu Allah bersama-sama kita jangan pernah gentar menghadapi kesulitan dalam hidup dalam dunia ini, saudara. Begitu banyak tantangan yang kita hadapi, banyak kesulitan kita hadapi, tapi kita percaya bersama Allah
kita bisa mengalahkan semuanya. Allah kita adalah Allah perkasa, Allah yang begitu kuat, itu bisa mengalahkan segala musuh kita. Ingat saudara, kekuatan Allah melebihi kesulitan kita. Itu yang kita ingat baik-baik. Tapi satu hal harus kita ingat, kalau kita ingin senantiasa disertai Allah, kita harus hidup berkenan kepada Allah, seperti yang dilakukan oleh Yosua dan juga bangsa Israel pada waktu itu. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini. Kembali kami diingatkan Tuhan betapa perkasanya Engkau sebagai Tuhan kami dan juga Juru Selamat kami. Itu sebabnya Tuhan, waktu kami menghadapi kesulitan, waktu kami menghadapi tantangan, waktu kami menghadapi bahaya, bila kami senantiasa memandang kepada Engkau, karena kami tahu ketika Engkau berpihak kepada kami, siapa yang bisa melawan kami? Tidak ada Tuhan. Itu sebabnya waktu kami menghadapi kesulitan, kami senantiasa bersandar kepadamu, bukan kepada yang lain. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih kalau kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.